Guru Inovatif Indonesia. Alhamdulillah, puji syukur Bapak Ibu, kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada malam hari ini kita bisa berjumpa bertatap muka secara virtual dengan keadaan sehat walafiat nggih. Shalawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu, sebelumnya saya ingin menyapa terlebih dahulu Bapak Ibu, mungkin ini pertemuan pertama kita nggih. Saya dengan Bapak Ibu semua, mungkin ada yang baru pertama kali bertemu. Perkenalkan, nama saya Lendi Hermawan. Saya adalah founder Degree Private, sebuah bimbingan belajar kedinasan yang berpusat di Jember, Jawa Timur. Saya juga aktif mengisi beberapa pelatihan, baik kelas online maupun workshop yang diselenggarakan oleh Guru Inovatif Indonesia. Nah, pada malam hari ini Bapak Ibu, saya berkesempatan untuk sharing ilmu saya kepada Bapak Ibu sekalian mengenai bagaimana membuat komik pembelajaran menggunakan website Pixton. Nah, Bapak Ibu, website Pixton ini tidak perlu diinstal, ya, tidak perlu diinstal. Jadi kita hanya perlu membuka Google saja atau membuka Chrome untuk mengakses Pixton ini, Bapak Ibu. Informasi kembali yang sudah disampaikan oleh Pak Wicak atau Mas Wicak saja saya manggilnya, selaku moderator pada malam hari ini. Untuk workshop kita pada malam hari ini atau pada pekan ini itu akan berlangsung selama 3 hari melalui Zoom meeting, kemudian 2 hari melalui grup WA, begitu ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu pada malam hari ini hanya perlu fokus untuk belajar materi yang saya sampaikan nanti. Mungkin Bapak Ibu sudah membuka atau membaca materi yang di-share oleh Pak Randi di grup WA. Nah, itu adalah materi yang akan kita bahas pada malam hari ini. Seperti itu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama, izin saya share screen terlebih dahulu. Bagaimana Bapak Ibu, sudah terlihat screen saya? Sudah nih? Oke, saya lanjutkan. Bapak Ibu bisa menghubungi saya melalui Facebook. Facebook saya Lendi Hermawan atau Instagram saya Lendi HRMWN. Atau juga Bapak Ibu bisa menghubungi saya apabila nanti membutuhkan untuk diskusi melalui nomor WA saya yang sudah dimasukkan oleh Pak Randi di grup WA. Baik Bapak Ibu, agenda kita pada pertemuan malam ini, pertemuan yang pertama, yaitu yang pertama adalah pengenalan web Pixton. Kemudian yang kedua yaitu adalah membuat akun Pixton. Yang ketiga membuat profil avatar. Yang keempat menyimpan hasil avatar. Ini masih belum masuk ke komiknya ya Bapak Ibu. Pada malam hari ini kita mulai yang awal dulu, yaitu membuat akun dan juga membuat profil. Membuat profil untuk akun kita. Itu agenda kita pada pertemuan yang pertama ini Bapak Ibu. Baik, langsung saja saya mulai. Apa itu komik pembelajaran? Mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar kata komik ya Bapak Ibu. Kalau mendengar kata komik mungkin identik dengan anak-anak ya. Karena anak-anak sering atau suka sekali ketika membaca buku komik, termasuk saya juga. Nah, dulu waktu masih remaja, masih kecil, sering atau senang sekali ketika membaca komik. Jadi komik itu adalah media pembelajaran Bapak Ibu yang bisa kita manfaatkan atau kita gunakan untuk menyampaikan materi kita kepada siswa selama proses pembelajaran di kelas.
Nah, bagaimana ketika kita membuat komik pembelajaran menggunakan Pixton? Nah, mungkin ini hal yang baru ya Bapak Ibu, baru mendengar Pixton itu. Jadi Pixton itu Bapak Ibu merupakan salah satu alat untuk membuat komik. Jadi salah satu alat, jadi banyak sekali sebenarnya Bapak Ibu web-web yang bisa kita manfaatkan untuk membuat komik dengan mudah tanpa perlu skill menggambar, tanpa perlu kemampuan untuk mensketsa. Jadi hanya perlu drag and drop. Nah, ini salah satunya adalah Pixton Bapak Ibu. Nah, Pixton ini bisa kita gunakan secara online Bapak Ibu. Jadi kita harus terkoneksi dengan internet. Nah, Pixton ini dapat diakses melalui laman www.pixton.com. Nanti kita praktekkan ya Bapak Ibu. Nah, dalam pembuatan komiknya kita perlu registrasi dulu. Kita perlu membuat akun terlebih dahulu supaya bisa masuk ke beranda dari web Pixton ini. Nah, tentunya kita menggunakan akun email nanti akan saya peragakan. Nah, salah satu keunggulan dari alat pembuat komik ini, Bapak Ibu, yang pertama, yang sudah saya sampaikan tadi, kita tidak perlu menggambar karakternya. Jadi tidak perlu Bapak Ibu memiliki kemampuan atau skill menggambar. Tidak perlu, karena di Pixton sudah disediakan begitu banyak karakter yang bisa langsung kita gunakan atau kita manfaatkan untuk membuat komik. Nah, selain itu Bapak Ibu, ada juga background yang bisa kita manfaatkan juga. Jadi tidak perlu mencari gambar di internet dan lain sebagainya. Tentunya lebih mudah ketika kita akan membuat komik. Nah, itu tentang sekilas sedikit tentang Pixton ya Bapak Ibu. Nah, kemudian bagaimana membuat akun Pixton? Saya jelaskan terlebih dahulu secara singkat di sini sebelum nanti saya praktekkan ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, pertama perlu login dulu ke www.pixton.com. Ya, .com. Bapak Ibu bisa sambil praktekkan ya, Bapak Ibu. Bisa sambil dipraktekkan. Kita belajar pelan-pelan ya, Bapak Ibu. Silakan chat di kolom komentar atau chat. Misalkan saya terlalu cepat nanti dalam menjelaskan. Ya, Bapak Ibu. Saya coba pelan-pelan. Nah, pertama kita harus mendaftar dulu Bapak Ibu untuk membuat akun itu. Kemudian nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, karena kita adalah seorang guru pendidik, maka kita pilih sebagai edukator. Selanjutnya, kita bisa masuk menggunakan akun Google. Kenapa menggunakan akun Google? Karena mayoritas Bapak Ibu semua sudah memiliki akun Google. Jadi akun Google itu akun alamat email itu Bapak Ibu. Gmail, alamat Gmail. Nah, itu akun Google Bapak Ibu. Karena mayoritas kita sudah memiliki, mungkin lebih mudah apabila kita mendaftar menggunakan akun Google saja. Ini ada pakai menggunakan Facebook bisa, menggunakan Microsoft juga bisa. Tapi saya biasanya lebih suka ketika mendaftar web ini menggunakan Google Bapak Ibu. Nah, kemudian kita memilih akun Google mana yang akan kita gunakan nanti. Setelah sudah, nanti akan langsung dibawa ke beranda dari Pixton ini. Begitu ya Bapak Ibu. Oke, tanpa berlama-lama langsung kita praktekkan ya Bapak Ibu. Langsung kita praktekkan. Oke, baik Bapak Ibu. Sembari mendengarkan saya, Bapak Ibu bisa juga membuka Google, boleh di laptopnya atau di komputernya. Bapak Ibu silakan buka softwarenya, software pencarian. Bapak Ibu ketikkan Pixton. Nah, seperti ini nanti pasti muncul. Nah, kita ketik Pixton. Nah, pasti muncul di atas sendiri Bapak Ibu, www.pixton.com. Silakan Bapak Ibu sambil mempraktekkan, memperagakan, mungkin nanti biar lebih mudah biasanya kalau sambil mempraktekkan. Tapi kalau Bapak Ibu ingin mendengarkan terlebih dahulu, silakan nanti jangan khawatir karena video rekaman
kita pada malam hari ini nanti akan di-share di grup. Jadi ada video rekamannya. Bapak Ibu mungkin ada yang belum mendengar suara saya. Silakan join audio terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Silakan join audio terlebih dahulu. Sudah ya Bapak Ibu. Oke, saya lanjutkan. Kita klik yang bagian atas sendiri, Piston Comic dan Storyboard Builder for Education. Nah, muncul seperti ini sesuai yang ada di PPT tadi Bapak Ibu. Tampilan awal dari Piston. Nah, ini kalau kita scroll ke bawah, nah, ini menarik ya Bapak Ibu. Tampilannya itu menarik sekali kalau misalkan kita berikan ke peserta didik kita. Ini masih tampilan awal ya Bapak Ibu. Kita belum masuk ke akun kita. Jadi belum bisa kita membuat komik. Jadi harus mendaftar akun terlebih dahulu. Caranya seperti apa? Caranya adalah kita klik sign up ini Bapak Ibu. Ini kita klik. Nah, kemudian seperti langkah-langkah yang ada di materi tadi, kita pilih edukator. Ya, kita pilih edukator. Kita klik kiri ya Bapak Ibu. Nah, kita tunggu prosesnya. Nah, muncul seperti ini Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu sudah mempraktekkan nggih? Yang mungkin mau sekalian mempraktekkan malam ini? Nah, masih aman nggih Bapak Ibu? Silakan ketik di kolom komentar kalau Bapak Ibu sudah berhasil sampai tahap ini. Oke, sudah. Bu Novia sudah, Bu Irma, Pak Eko bagus. Oke. Oke, Bapak Ibu, saya lanjutkan Bapak Ibu ya. Mungkin saya ulangi. Tadi mungkin ada yang tertinggal. Pertama, Bapak Ibu ketikkan Piston di Google ya. Piston gitu saja. Nanti akan muncul seperti ini. Kemudian di bagian atas sendiri, ini pasti otomatis dia ada di atas Bapak Ibu. www.piston.com. Kita klik satu kali saja. Nah, akan muncul seperti ini. Ini halaman awal. Nah, kita buat akun terlebih dahulu. Caranya kita klik sign up ini. Kemudian akan muncul pilihan student, educator, parent, business. Karena kita ingin menggunakan Piston ini untuk media kita sebagai tenaga pendidik atau sebagai guru, maka kita pilih edukator. Apakah ada perbedaan? Tidak ada Bapak Ibu. Sama saja, tapi saya lebih suka menggunakan edukator karena sesuai dengan tujuan kita menggunakan Piston ini. Kemudian kalau sudah muncul seperti ini Bapak Ibu pilih mendaftar menggunakan Google, akun Google. Karena seperti yang sudah saya sampaikan tadi, mayoritas kita sudah memiliki akun Google. Nah, akun Google itu akun Gmail ya Bapak Ibu. Alamat emailnya Bapak Ibu semua itu. Kita pilih. Nah, kalau sudah kita pilih, kita klik. Ini nanti muncul opsi pilihan seperti di PPT tadi Bapak Ibu. Bentar, saya pindah lagi screen-nya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Muncul seperti ini. Kalau sudah saya klik nanti muncul pilihan seperti ini. Kita pilih alamat email yang ingin kita pakai untuk mendaftar akun. Nah, nanti diklik satu kali saja. Nah, diklik di akun yang kita pilih. Oke, saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Saya pilih akun saya. Ini sudah saya pilih. Sebentar Bapak Ibu, saya akan masukkan kata sandi saya.
Sebentar Bapak Ibu. Sambil menunggu saya, silakan Bapak Ibu mempraktekkan. Nah, ini saya harus verifikasi email terlebih dahulu karena saya menggunakan email yang baru. Jadi saya menggunakan email yang baru. Email saya yang lama itu sudah terpakai Bapak Ibu. Sudah terpakai akun Piston ini, jadi saya harus mendaftar menggunakan email yang baru. Bentar, saya verifikasi dulu Bapak Ibu. Sambil menunggu saya, Bapak Ibu bisa memulai. Silakan ketik di chat ya kalau sudah berhasil login dengan akun emailnya Bapak Ibu. Sebentar Bapak Ibu, saya menunggu kode verifikasi yang dikirim melalui nomor saya. Bagaimana Bapak Ibu? Mungkin ada yang sudah? Silakan ketikkan kalau sudah berhasil login. Sudah ya Bapak Ibu? Oke. Bentar ya Pak Ibu, masih proses menunggu saya kode verifikasi. Baik Bapak Ibu, sambil menunggu saya buka terlebih dahulu akun saya. Nah ini Bapak Ibu, nanti kalau sudah selesai muncul tampilan seperti ini. Betul ya Bapak Ibu? Yang sudah mempraktekkan. Nah akan muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu. Nah, Bu Farika sudah, Pak Eko bagus. Ya betul muncul seperti ini. Yang sudah mempraktekkan Bu Yulia, Pak Iqbal, Pak Andi, Bu Arum, Bu Eni sudah betul ya muncul seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah tampilan awal dari beranda dari piston Bapak Ibu. Nah, agenda kita selanjutnya kalau sudah berhasil membuat akun ini, kita akan membuat avatar Bapak Ibu. Membuat avatar. Oke, terlebih dahulu sebelum saya membuat avatar, saya coba ulangi ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu masih tadi terlalu cepat mungkin saya. Kita pelan-pelan saja belajarnya ya Bapak Ibu. Insya Allah nanti selama 3 hari ini materi kita selesaikan. Eh, saya berusaha pelan-pelan supaya Bapak Ibu semua bisa mengikuti. Nah, saya coba ulang lagi. Saya close.
Saya ketik lagi piston ya Bapak Ibu. Nah, saya buka. Ini ya Bapak Ibu, ketika saya sudah ketik piston, nanti muncul di bagian atas sendiri. Saya buka. Nah, setelah muncul seperti ini, kita pilih sign up. Kemudian kita pilih edukator. Sesuai yang ada di materi yang sudah saya buat. Nah, ini saya belum, sebentar, saya harus keluar dulu nih supaya muncul. Sebentar ya Bapak Ibu, saya keluar dulu. Saya lompat dulu supaya mirip seperti tadi tampilannya. Nah, saya ulangi ya Bapak Ibu. Kita pilih sign up. Kalau sudah muncul seperti ini, di pojok kanan Bapak Ibu. Nah, kita pilih edukator. Nah, kita pilih sign up with Google. Ya, yang atas sendiri. Yang atas sendiri ya Bapak Ibu, yang berwarna putih. Nah, kalau sudah, baru kita pilih akun kita. Ini sepertinya tidak muncul di Bapak Ibu untuk memilih akun. Biasanya tidak terscreen ya, tidak tershare screen-nya. Bapak Ibu pilih Google-nya, akun Google yang ingin dipakai, akun Gmail-nya itu. Pilih salah satu kalau misalkan lebih dari satu. Kalau sudah, nah Bapak Ibu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, tampilan awal seperti ini Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah? Kalau misalkan masih belum paham, nanti Bapak Ibu bisa melihat kembali video rekamannya ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan Bapak Ibu untuk agenda kita yang berikutnya, yaitu membuat avatar. Nah, jadi avatar itu apa sih Bapak Ibu? Avatar itu adalah eh, gambar gambar kartun dari profil kita. Jadi kalau misalkan akunnya baru, di pojok atas ini, itu profilnya masih kosong gambarnya Bapak Ibu. Masih kosong. Nah, ini masih belum ada foto profilnya. Nah, ini masih ada nama saya, nama belakang saya, kemudian di sini masih kosong. Nah, kita buat ya Bapak Ibu di sini. Nah, apakah perlu membuat akun avatar ini? Kalau menurut saya perlu Bapak Ibu. Kenapa? Karena nanti kita bisa memanfaatkan avatar yang kita buat itu ke dalam komiknya. Jadi gambar kartun kita itu bisa kita masukkan ke dalam komik nanti. Oke, caranya Bapak Ibu ketik maaf, klik. Nah, sorry ya Bapak Ibu, klik. Nah, kita klik avatar maker. Ya, yang tengah ini ya Bapak Ibu, avatar maker. Nah, kita klik satu kali. Nah, selanjutnya kita akan dibawa ke pilihan ini. Female, perempuan, male untuk laki-laki, dan ini untuk misalkan tidak ingin menunjukkan identitasnya atau gendernya. Oke Bapak Ibu, kalau misalkan laki-laki mungkin nanti muda ya. Saya ingin menunjukkan bagaimana membuat avatar menggunakan atau perempuan. Saya ingin buat avatar perempuan. Misalkan akun saya perempuan. Nah, nanti sedikit perbedaan ketika kita laki-laki dan perempuan. Kalau perempuan nanti ada opsi untuk memilih kerudung. Nah, ini eh, yang membedakan piston dengan yang lain. Nah, di sini bisa kita menggunakan kerudung, Bapak Ibu. Saya pilih female ya, Bapak Ibu, perempuan. Nah, kemudian selanjutnya tampilan seperti ini. Kita pilih tipe badannya. Nah, apakah kurus ataukah gemuk? Nah, saya pilih kurus saja. Selanjutnya kita pilih next, tombol yang berwarna merah ini Bapak Ibu, tanda panah ke kanan. Kemudian warna kulit ya Bapak Ibu, kita pilih. Warna kulitnya itu ini saja. Nah, otomatis berubah ya Bapak Ibu. Nanti di sini ada banyak Bapak Ibu nih yang harus kita selesaikan nanti, tapi kita satu-satu saja. Mulai dari warna kulit, nanti rambut, warna rambut, kemudian style rambut dan seterusnya. Nah, kita satu-satu saja. Kalau sudah warna kulitnya ini bisa diganti ya Bapak Ibu.
Nah, kalau saya membuat biasanya saya sesuaikan dengan saya Bapak Ibu. Saya ubah semirip mungkin. Nah, karena saya sawo matang, biasanya saya pilih yang dua warna ini biasanya. Saya sesuaikan dengan saya. Saya buat semirip mungkin dengan saya profilnya. Oke, Bapak Ibu. Saya pilih yang ini saja nih, Bapak Ibu. Kemudian kita pilih next. Kemudian warna rambut. Nah, warna rambut saya pilih hitam ya, yang atas sendiri ini. Tapi nanti kalau pakai kerudung ini tidak terlihat Bapak Ibu. Tapi kita pilih saja warna hitam, kemudian kita pilih next. Nah, di sini banyak sekali pilihan rambut ya Bapak Ibu. Ada ini yang untuk pria biasanya ya, Bapak Ibu, ini untuk pria, yang ini untuk wanita. Kalau saya ganti, otomatis ini berubah ya. Berubah Bapak Ibu. Kita sesuaikan saja. Kita miripkan dengan diri kita ya Bapak Ibu. Kalau misalkan nggak berkerudung mungkin nanti terlihat, tapi kalau pakai kerudung ini nanti tidak terlihat rambutnya. Oke, kalau sudah kita next. Kemudian bentuk mata. Nah, bentuk matanya kita pilih ya Bapak Ibu. Salah satu saja. Nah, ini atau mau lebih sipit juga ada. Kita pilih yang mana ya? Ini saja ya Bapak Ibu. Kemudian kalau sudah kita next lagi. Kemudian pilihan alis. Nah, saya pilih alisnya yang ini saja. Nah, tidak terlalu tebal. Kemudian next, kalau sudah, nah warna mata Bapak Ibu. Warna matanya ini saya pilih yang hitam saja, karena kita orang Indonesia ya. Warna kelopak matanya itu hitam. Kemudian next, kemudian hidungnya, bentuk hidung Bapak Ibu. Kita pilih, saya pilih yang ini. Oke. Kemudian kalau sudah kita next, kemudian untuk kacamatanya, apakah Bapak Ibu biasa pakai kacamata atau tidak? Bisa dipilih, bisa tidak ya Bapak Ibu. Tapi saya praktekkan memilih saja. Saya praktekkan menggunakan kacamata ini. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Kalau tidak, berarti kita pilih yang ini ya Bapak Ibu. Nah, ini tidak menggunakan kacamata. Kalau ini menggunakan kacamata. Oke, kalau sudah, kita next. Kemudian warna kacamatanya, ada warna hitam, ada warna pink. Nah, berubah jadi pink ya Bapak Ibu. Warna hitam saja. Nah, saya pilih warna hitam. Kemudian kalau sudah kita next. Kemudian bentuk bibirnya, yang tipis saja. Kemudian kita next. Kemudian anting. Nah, gini kalau wanita biasanya kita pilih anting. Saya pilih ini. Ini saja sudah. Selanjutnya kalau sudah kita next. Kemudian detail. Nah, detail ini seperti itu. Bapak Ibu ada jerawat. Kemudian ada tai lalat. Seperti ini. Ada ini juga. Nah, tapi saya biasanya nggak usah pakai. Saya pilih ini berarti. Oke, kalau sudah kita next. Selanjutnya warna bibir. Nah, ini pakai lipstick kita. Nah, ini terlalu merah mungkin ya Bapak Ibu. Ini saja mungkin. Nah, ini saja sudah. Nah, pakai ini ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa pilih-pilih yang mana yang sesuai, yang sekiranya Bapak Ibu inginkan. Kalau sudah, kita next. Kemudian eyeshadow tidak perlu ya Bapak Ibu. Ini eyeshadow tidak perlu saya. Saya pilih yang ini saja. Saya tidak menggunakan eyeshadow. Kemudian, nah di sini Bapak Ibu, kalau kita memilih menggunakan kerudung atau tidak, kita scroll ke bawah, kita geser ke bawah ini Bapak Ibu. Nah di sini ada pilihan kerudung. Nah Bapak Ibu bisa pilih yang Bapak Ibu inginkan bentuk kerudungnya. Ini boleh ada beberapa pilihan ya Bapak Ibu, banyak pilihan.
Nah, saya pakai ini saja ya Bapak Ibu warnanya. Kemudian kalau sudah, kita next. Nah, di sini ekspresinya. Saya pilih yang ekspresi senyum. Ini saja. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kemudian kita next. Nah, ini apakah menggunakan kursi roda atau tidak ya Bapak Ibu. Saya pilih tidak. Ini. Nah, kemudian next. Ini tidak perlu. Nah, saya pilih ini saja tidak perlu. Kemudian saya pilih next. Nah, outfit. Nah, untuk pakaian kita sesuaikan ya, Bapak Ibu. Kalau berkerudung berarti kita pilih yang panjang. Saya lebih suka pakai ini biasanya untuk guru. Kalau misalkan saya ingin menampilkan guru perempuan, saya suka pakai ini. Sebenarnya ada beberapa di bawah ini, Bapak Ibu. Ini juga bisa. Cuman ini terlalu terlihat. Jadi kita sesuaikan ya, Bapak Ibu. Saya lebih suka pakai yang ini ketika menggunakan karakter yang berkerudung. Oke, Bapak Ibu, selanjutnya kita next. Nah, di sini tinggi badan kita pilih. Saya biasanya kalau dewasa kita pilih yang ini saja. Tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek juga. Pas untuk menunjukkan orang dewasa. Kalau kita pilih yang bawah nanti, nah ini kecil nanti Bu, Bapak Ibu ketika kita gunakan di komiknya nanti. Saya pilih yang ini saja. Kemudian kalau sudah Bapak Ibu, kita next. Nah, di sini pose. Nah, pose awal ini Bapak Ibu. Kita pilih yang ini saja, menyapa. Nah, seperti itu. Kemudian next. Nah, sudah selesai. Kita sudah selesai membuat avatar. Cukup mudah ya Bapak Ibu. Nah, kalau sudah, avatar ini bisa kita download Bapak Ibu. Apakah full body atau hanya kepala saja. Jadi segini, kepala saja nanti. Biasanya saya suka download full body. Kemudian saya gunakan sebagai foto profil WA biasanya. Saya gunakan foto profil WA ketika saya sudah membuat avatar semirip mungkin dengan saya. Nah, saya biasanya gunakan sebagai profil WA. Nah, ini kita download full body. Nah, kalau sudah kita download, bisa kita cek di komputer kita atau PC kita ya Bapak Ibu. Kita coba cek. Saya pindah dulu screen-nya ke dokumen. Oke, biasanya di download ya Bapak Ibu. Di folder download. Nah, bagian atas. Nah, ini sudah terlihat ini ya Bapak Ibu. Ini sudah terdownload. Oke, itu Bapak Ibu untuk membuat avatar. Ini Bapak Ibu sudah selesai membuat. Nah, silakan nanti kalau sudah selesai silakan di-download, kemudian silakan dikirim ke grup ya Bapak Ibu. Ya, untuk sharing dengan Bapak Ibu guru yang lain membuat avatarnya. Nah, Bapak Ibu bisa kalau sudah silakan chat di kolom chatting ya Bapak Ibu sudah gitu biar saya bisa memantau Bapak Ibu ternyata sudah berhasil membuat avatar. Oke, banyak yang sudah, Bu Lina sudah, Bu Rifda, Bu Lima, Bu Sri, Bu Erni, Bu Fitri sudah. Alhamdulillah berarti sudah semua ya, hampir mayoritas sudah yang mempraktekkan langsung mempraktekkan malam ini. Tidak ada kendala ya Bapak Ibu, cukup mudah, bisa di-download. Nah, di-download nanti silakan di-share di grup untuk sharing dengan Bapak Ibu guru yang lain. Mungkin nanti menginspirasi. Oh, ternyata pakai pakaian ini bagus. Oh, ternyata pakai pose ini bagus. Nah, nanti kita saling sharing di grup ya Bapak Ibu. Baik, sebelum kita ke tanya jawab, saya ulangi lagi ya Bapak Ibu. Tentunya mungkin tadi sudah perempuan, saya coba membuat avatar yang laki-laki. Nah, biar bapak-bapaknya sudah juga eh, mengikuti membuat avatar dengan gender laki-laki. Saya pelan-pelan, Bapak Ibu yang ibu-ibu juga bisa memperhatikan lagi ketika membuat karakter laki-laki. Saya share screen lagi. Ini sudah selesai Bapak Ibu.
Kemudian di sini saya klik selesai. Kemudian saya buka lagi avatar makernya yang tengah ini lagi. Nah, ini saya mulai membuat lagi ya Bapak Ibu. Nah, saya klik di sini, di tengah ini Bapak Ibu, pose. Saya pilih yang awal sendiri. Ini usia. Nah, usia ini saya pilih yang dewasa, yang bawah sendiri berwarna merah. Kemudian ini saya ubah jadi laki-laki, male. Nah, oke, jadi laki-laki ya Bapak Ibu. Kemudian saya pilih yang mungkin ini. Saya pilih yang coba saya ganti yang lebih berisi. Nah, tadi saya pakai yang kurus. Kemudian saya next yang warna merah. Nah, warna kulitnya saya pilih yang ini. Oke, kemudian saya next yang berwarna merah. Hair color atau warna rambut saya pilih yang warna hitam. Karena mayoritas kita orang Indonesia itu warna hitam ya Bapak Ibu. Kemudian kita pilih next. Nah, ini rambut. Nah, ini banyak yang lucu-lucu ya Bapak Ibu. Ada yang botak. Kita sesuaikan saja. Saya buat semirip mungkin ya. Kita buat semirip mungkin dengan diri kita. Saya sesuaikan rambutnya mungkin dengan potongan saya. Nah, ini rapi. Mungkin ini saja ya Bapak Ibu. Terkesan rapi. Nah, ini juga boleh. Nah, ini. Kita sesuaikan saja Bapak Ibu. Kemudian kita next. Kemudian ini kita pilih apakah berkumis. Saya coba berkumis ya. Yang ini kumis tipis. Nah, ini saja ya Bapak Ibu. Atau berjenggot. Nah, berjenggot saja mungkin. Berkumis dan berjenggot ada pilihannya Bapak Ibu. Kemudian kita pilih next yang berwarna merah. Kemudian matanya kita pilih yang ini saja standar, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Kalau sudah kita pilih next. Kemudian alisnya biasanya pria itu lebih tebal. Nah, ini. Kemudian kita pilih next, Bapak Ibu. Warna matanya ini saya pilih hitam. Kemudian kalau sudah, kita next. Hidungnya, bentuk hidungnya saya pilih yang ini. Oh, terlalu besar. kurang cocok sepertinya. Nah, ini saja mungkin. Oke, udah. Kalau sudah kita pilih next lagi. Kemudian ini kacamata saya tidak ingin pakai. Tadi sudah pakai, sekarang tidak ingin. Berarti saya pilih yang ini. Nah, kalau sudah bentuk bibirnya ini bisa ya Bapak Ibu. Yang lebih tebal saya pilih ini saja. Next. Nah, ini saya ingin ada tai lalatnya. Nah, di sini. Oke, saya pilih yang ini. Kita next. Kemudian ini top. Pakai top. Kalau kerudung nggak mungkin ya Bapak Ibu. Kita pakai songkok coba. Ini. Warna putih. Mungkin rambutnya kelihatan tapi Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa pilih saja. Kalau mau pakai bisa dipilih. Kalau tidak mau pakai ya berarti yang ini. Diklik ini saja. Saya tidak pakai saja Bapak Ibu. Karena sebenarnya kurang cocok kalau pakai songkok. Ini masih terlihat rambutnya. Ini tidak bisa kita geser ya Bapak Ibu. Ini sudah otomatis tidak bisa digeser ke bawah. Ya saya tidak perlu pakai. Saya pilih ini saja. Kemudian next. Kemudian ekspresinya senyum. Saya pilih ini. Oke. Biar kelihatan lebih manis. Nah, kita senyum ya Bapak Ibu. Kemudian next. Yang berwarna merah, kursi roda tidak pakai. Nah, kemudian kita pilih next. Ini tidak perlu. Pakai headset tidak perlu. Kemudian pakaiannya ada yang formal, menggunakan jas. Ini ada yang santai, saya coba cari menggunakan kemeja saja. Ada atau tidak? Ada Bapak Ibu ini ya.
Nah, lengan panjang mungkin ya, ada lengan panjang. Oh ini ada tapi pakai dasi. Nah, pakai ini saja. Oke Bapak Ibu, kalau sudah kita pilih next. Nah ini tingginya, saya pilih yang nomor 2. Kemudian next, posenya kita pilih ini. Nah ini bukan kampanye ya Bapak Ibu. Nah ini hanya posenya banyak ini. Ada pose. Nah bisa kita sesuaikan saja. Nanti yang Bapak Ibu sukai pose yang mana. Mungkin ini formal. Bisa ya Bapak Ibu. Kemudian next. Nah, sudah selesai. Selanjutnya bisa kita download ya Bapak Ibu. Full body. Kita download. Nah, nanti terdownload masuk ke komputer kita atau ke laptop kita. Jadi silakan Bapak Ibu kalau sudah bisa dikirim di grup nanti ya untuk sharing style. Nah, kita sharing apa? Berbagi ya Bapak Ibu, berbagi. Kalau sudah kita klik ini. Sudah. Nanti profilnya di sini otomatis berubah ya Bapak Ibu. Nah, di sini profilnya ini otomatis ini. Nah, jadi yang sudah kita buat tadi di profilnya ini. Nah, seperti itu Bapak Ibu untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Mungkin yang sampai sini dulu. Nah, bagaimana nanti membuat komiknya nanti kita bahas di pertemuan yang kedua besok ya Bapak Ibu. Kita selesaikan dulu yang materi hari ini. Bapak Ibu bisa uh, mulai mempraktekkan bagi yang belum. Nah, kita pelan-pelan Bapak Ibu, yang penting semuanya bisa mempraktekkan, bisa membuat. Nah, yang sederhana saja dulu. Nanti untuk membuat komiknya, komik pembelajarannya kita bahas di pertemuan yang kedua besok. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya saya kembalikan lagi ke Mas Wicak, moderator. Baik, terima kasih Pak Lendi Ika Hermawan atas paparan materinya. Sepertinya luar biasa sekali materi pada malam hari ini. Sudah dikenalkan kepada Bapak Ibu peserta bagaimana caranya membuat akun untuk Pixton hingga membuat avatarnya. Untuk Bapak Ibu yang mungkin ketinggalan terkait dengan materinya bisa menyimak kembali di rekaman kami nanti. Dan jika ada pertanyaan bisa langsung bisa raise hand. Bapak Ibu mungkin kalau yang tidak ingin bertanya bisa diturunkan lower hand tangannya. Tapi kalau jika memang ingin bertanya tetap raise hand saja agar kami tunjuk. Kemudian kalau bisa hidupkan videonya supaya bisa terlihat di kami karena banyak sekali yang raise hand dan akan kami pilih beberapa Bapak Ibu yang peserta pada malam hari ini untuk bertanya di kegiatan kami. Mungkin di chat masih belum ada pertanyaan. Bapak Ibu juga bisa bertanya melalui chat. Jika memang terkendala untuk menghidupkan mic-nya nanti atau tidak bisa join audio, bisa tanya di chat Zoom. Mungkin dari pertanyaannya kita jawab dulu dari yang kolom chat Pak Lendi. Ini ada beberapa pertanyaan, mungkin salah satu saja dari chat, kemudian nanti kita beralih ke Bapak Ibu yang sudah raise hand. Ini ada pertanyaan, cara mengeceknya avatar kita. Kita lihat di file mana ya Bapak? Silakan Pak Lendi. Ya, terima kasih Mas Wicak. Sambil saya rangkum yang ini ada pertanyaan yang sama. Nanti saya rangkum, profil masih kosong bagaimana menampilkan, kemudian bagaimana membuat avatar lagi kalau sudah, kemudian di bawah dashboard ada tulisan all content will be unlocked for 7 days. Itu artinya apa? Oke Bapak Ibu, saya jawab nih Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya share screen terlebih dahulu. Oke Bapak Ibu, kalau sudah Bapak Ibu tadi
Nah, sampai di yang terakhir ya, kalau sudah pose tadi, kita next. Tadi kan muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu langsung klik ya ini, selesai atau done ini. Ini kita klik yang berwarna merah ini, kita klik satu kali. Kalau ini tadi untuk mendownload ya Bapak Ibu, untuk menyimpan avatar ini di komputer kita atau di PC kita. Nah, ini yang bagian yang di bawah ini. Ini untuk yang tampilan hanya sebatas kepala saja, leher sampai rambut. Ini yang sebelah kiri. Kemudian yang sebelah kanan ini full body dari rambut sampai kaki. Yang full body ini. Ketika kita klik nanti akan tersimpan di komputer kita atau di laptop kita. Nah, tapi kalau sudah selesai tersimpan, kita klik ini ya Bapak Ibu, jangan lupa. Ini harus kita klik yang berwarna merah ini. Nah, kalau sudah kita klik di sini, nah ini berubah Bapak Ibu. Tadi yang awalnya di sini itu tidak ada profilnya, masih kosongan, ini sudah berubah. Ini sudah laki-laki, sesuai yang saya buat tadi. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau misalkan ingin membuat lagi, berarti Bapak Ibu klik lagi avatar maker ini. Nah, avatar maker ini. Ini kita klik lagi satu kali. Nah, nanti muncul di sini. Nah, di sini Bapak Ibu klik yang di tengah ini ya. Kita pilih yang dari awal lagi. Kita mulai dari awal lagi, berarti ini kita klik ya tanda panah ini Bapak Ibu. Kemudian kita pilih age atau umurnya. Apakah 7 sampai 10, 11 sampai 14, 15 sampai 18 atau dewasa. Nah, kita pilih yang dewasa. Tapi Pak Ibu kalau misalkan ini kita pilih, nanti profilnya kita akan mulai lagi dari awal. Artinya tadi yang sudah kita buat itu akan hilang, tidak tersimpan di Pixstone. Jadi Bapak Ibu misalkan ingin membuat, misalkan untuk Bapak Ibu membuat sendiri, kemudian ingin membuatkan anak atau ingin membuatkan suami atau istri, Bapak Ibu bisa disimpan dulu hasilnya tadi, avatarnya tadi, kemudian di-download di komputernya atau di laptopnya, biar tersimpan dulu. Karena yang sudah kita buat, ketika kita edit lagi, kita buat avatar lagi, yang sudah kita buat tadi, itu tidak tersimpan di web Pixstone-nya ini. Tidak ada di Pixstone-nya. Jadi harus kita simpan sendiri di laptop kita. Dengan cara di-download yang bagian bawah tadi, yang full body tadi. Nah, seperti itu Bapak Ibu proses untuk membuat avatar lagi. Sebenarnya Bapak Ibu, avatar ini itu untuk profil kita, untuk profil akun kita, supaya lebih menarik. Tapi nanti Bapak Ibu ketika ingin membuat komik besok ya, pada pertemuan besok, ingin membuat komik, di Pixstone ini banyak sekali karakternya. Karakternya ada anak kecil, ada polisi, ada banyak sekali, ada farmer, petani, banyak sekali karakter-karakter yang bisa kita gunakan. Jadi untuk avatar ini hanya sebatas untuk profil kita. Tapi keuntungannya juga ketika kita membuat avatar, bisa kita gunakan di komiknya. Jadi kita masukkan ke komik. Jadi berasa kalau misalkan saya membuat itu berasa saya ada di komiknya itu ketika sudah saya miripkan dengan diri saya. Nah, seperti itu. Itu pentingnya membuat avatar. Kenapa kita harus membuat avatar? Bisa kita manfaatkan untuk di komiknya, karakternya itu bisa kita gunakan. Kemudian untuk di bawah ini ya Bapak Ibu, all content will be unlocked for 7 more days. Nah, ini artinya seluruh konten ini Bapak Ibu akan dikunci, jadi tidak bisa kita akses dalam waktu 7 hari. Jadi hanya seminggu untuk akun yang basic Bapak Ibu. Akun yang basic. Jadi Pixstone ini itu hanya menyediakan akun yang tidak berbayar, yang basic kita bisa manfaatkan seluruh fiturnya itu hanya dalam waktu 7 hari. Jadi ketika Bapak Ibu ingin menggunakan selamanya, berarti kita harus upgrade dulu. Berarti kita harus membayar menggunakan kartu kredit. Tapi Bapak Ibu misalkan tidak ingin membayar karena saya cari informasi untuk upgrade-nya ini biayanya cukup lumayan ya Bapak Ibu, lumayan mahal. Jadi kita ketika kita ingin menggunakan lagi, Bapak Ibu ketika sudah 7 hari ya, mohon maaf, ketika 7 hari, Bapak Ibu bisa mendaftar lagi menggunakan akun yang lain, email yang lain. Biasanya saya gunakan seperti itu Bapak Ibu. Karena memang cukup mahal untuk per bulannya. Kalau tidak salah $9 itu yang paling murah untuk 1 bulan. Biasanya saya sering menggunakan banyak akun. Makanya saya tadi
sampaikan, ini saya menggunakan alamat email baru. Nah, itu yang kemarin punya saya sudah terlock ya, tidak bisa digunakan fiturnya. Jadi saya buat lagi ketika saya ingin membuat komik seperti itu. Itu mungkin tips ketika ingin memanfaatkan yang gratis ya Pak Ibu, yang gratis. Mungkin ada tadi saya sempat baca mungkin yang paket hemat yang untuk guru mungkin lebih murah ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa cek di upgrade, kita klik upgrade ini. Nah, di sini ada nominalnya Bapak Ibu. Ini nominalnya. Nah, ini ada diskon 50%, tapi pembayarannya harus menggunakan kartu kredit. Tapi menurut saya Bapak Ibu tidak perlu upgrade. Kalau menurut saya ya, kita gunakan fiturnya cukup yang gratis saja nanti. Untuk fiturnya sama saja Bapak Ibu. Mungkin ada beberapa nanti yang tidak bisa kita pakai, tapi menurut saya bisa kita siasati. Nanti saya kasih tips di pertemuan ketiga nanti. Baik Pak Lendi, terima kasih atas jawaban dari pertanyaannya. Ada sedikit pertanyaan juga, apakah bisa diubah ke dalam bahasa Indonesia websitenya? Ya, untuk Bapak Ibu yang kesulitan, nah itu bisa kita terjemahkan kalau Bapak Ibu menggunakan Google Chrome. Kalau Bapak Ibu menggunakan Google Chrome, saya praktekkan. Nah, silakan klik kanan kalau menggunakan Google Chrome Bapak Ibu. Kemudian pilih Translate. Nah, kita pilih bahasanya itu bahasa Indonesia. Nah, ini kita pilih bahasa Indonesia. Nah, ini berubah ya Pak Ibu, pembuat komik, pembuat avatar, ruang kelasku, komik saya. Nah, ini akun saya, pendidik tadi, edukator. Kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan Google Chrome, tapi kalau menggunakan Mozilla, mungkin ini tidak ada. Ya, Bapak Ibu, caranya kalau menggunakan Google Chrome, klik kanan, kemudian translate to Indonesia. Nah, ini kita pilih bahasanya menggunakan bahasa Indonesia. Itu Bapak Ibu, mungkin yang kesulitan ketika tampilannya menggunakan bahasa Inggris. Baik, terima kasih Pak Lendi atas jawabannya. Kita beralih ke Bapak Ibu yang sudah resen. Tadi ada Bu Rika Widianti yang sudah resen. Bu Rika, apakah bisa menyalakan videonya dan bisa menyalakan mic-nya? Sudah mulai menyalakan videonya. Silakan Bu Rika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi emang ada kendala sih Pak pas mau masuk, tapi alhamdulillah udah bisa kok. Ke akun Google. Kalau misalnya mau masuk ke akun Facebook itu bisa nggak sih Pak? Apa harus ke akun Google? Nah, baik Bu Rika. Langsung saya jawab nih. Silakan Pak Lendi. Untuk loginnya tadi, ada 3 pilihan. Bisa kita menggunakan akun Google, akun Microsoft, ataupun akun Facebook. Nah, itu sudah terintegrasi dengan 3 tadi itu. Nah, kita bisa memilih salah satunya. Kalau misalkan Bapak Ibu ingin menggunakan Facebook, mungkin punya Facebook ya, silakan bisa pilih Facebook, nanti login dulu ke Facebooknya, itu bisa. Tapi kalau misalkan menggunakan Google, berarti harus login dulu ke emailnya. Ini menyambung, ini ada pertanyaan di kolom chat, itu dari Bu Yana. Ketika saya masuk, mau login menggunakan sign up di Google, kenapa selalu di info no account found? Nah, ini artinya Bapak Ibu belum login ke alamat Gmail-nya yang ada di laptop atau komputernya. Jadi silakan login dulu di laptop atau komputernya. Biasanya Bapak Ibu ada yang login tanpa akun biasanya.
Nah, itu silakan login dulu menggunakan akun Gmail, alamat Gmailnya, supaya nanti akunnya itu ditemukan. Jangan lupa tetap pilih mendaftar ya, bukan login. Kalau login itu untuk yang sudah memiliki akun. Tapi kalau misalkan belum memiliki akun, silakan pilih yang sign up. Seperti itu. Baik Bu, apa sudah cukup jawaban dari Pak Lendi? Sudah, Pak. Terima kasih ya, Pak. Oke, silakan. Baik, kita beralih ke penanya yang lain. Sebelum itu, Bapak Ibu, jika untuk yang hadir pada malam hari ini tidak perlu khawatir terkait dengan presensi atau daftar hadir ya, Bapak Ibu. Tidak perlu menuliskan lagi di kolom chat. Silakan fokus saja menyimak dan jika ada pertanyaan silakan bertanya. Dan untuk Bapak Ibu yang sudah raise hand, saya persilakan Ibu Nani Sulistiani untuk mengaktifkan mic-nya dan videonya kalau bisa. Silakan Bu Nani. Sembari menunggu Bu Nani bisa menjawab pertanyaan yang ada di kolom chat Pak Lendi. Baik, Mas Ica. Pertanyaan dari Bu Suryani. Bagaimana cara mengecek file di laptop? Di file mana, Bapak? Mungkin yang maksudnya yang sudah di-download tadi mungkin ya, Bu Suryani. Bapak Ibu bisa cek di folder download. Silakan buka foldernya My Dokumen ya di laptopnya atau di komputernya, kemudian pergi ke folder download. Nah, tersimpan di situ Bapak Ibu hasil unduhan kita, avatar tadi itu. Baik Pak, tadi juga ada yang menanyakan untuk bagaimana caranya membuat nama seperti yang ada di profilnya Pak Hermawan. Pak. Oh, yang di samping tadi ya? Ya, Oh, di ya. DP Pak Lendi. Oke, saya share screen dulu sebentar. Ini mungkin maksudnya ya Bapak Ibu. Nah, nama ini. Ini otomatis ada Bapak Ibu ketika kita login dengan akun ini menyesuaikan dengan Gmail kita. Kalau alamat Gmail kita awalnya namanya itu Hermawan, maka di sini Hermawan. Kalau awalnya itu nama saya misalkan Lendi, berarti di sini nanti Lendi. Tapi kalau misalkan mau diganti, kita coba ya Pak Ibu. Klik setting ini, ya, tanda gerigi ini, kemudian ke akun saya. Coba kita ubah Bapak Ibu. Nah, di sini kita ganti nama. Nah, misalkan saya ganti nama Lendi. Saya simpan nama. Kalau sudah saya ganti, simpan nama. Nah, ini otomatis berubah ya Bapak Ibu. Nah, otomatis berubah. Nah, ini jadi Lendi. Caranya saya ulangi. Yang bagian gerigi ini, icon setting ini, icon pengaturan. Nah, kita klik satu kali ya, klik kiri Bapak Ibu, kemudian akun saya atau my account atau akun saya di sini. Yang nomor 2. Nah, kemudian di change name atau ganti nama ini kita ganti di sini. Ubah lagi misalkan Hermawan. Ini. Kemudian saya simpan nama. Kita tunggu prosesnya. Nah, ini berubah lagi Bapak Ibu. Nah, seperti itu caranya. Baik, terima kasih Pak Lendi. Ini Bu Nani Sulistiani sudah mengaktifkan videonya. Silakan Bu Nani jika ingin bertanya, silakan dihidupkan mic-nya, unmute mic-nya. Ya, silakan Bu.
Bagaimana Bu Nani? Apa bisa dimulai pertanyaannya? Sepertinya terkendala jaringan juga, Bu Nani. Hilang-hilang videonya. Suaranya juga putus-putus, Bu Nani. Baik Pak, mungkin sembari menunggu Bu Nani ini bisa menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Imade Adnyana dari Bali. Baik Mas Wicak, mungkin bisa Bapak Ibu yang lain ya Mas Wicak. Mungkin Bu Nani nanti selanjutnya mungkin Bapak Ibu yang sudah resen, sambil menunggu Bapak Ibu yang lain mungkin yang bertanya itu sepertinya banyak yang resen Mas Wicak. Iya, silakan. Saya jawab dulu yang dari Pak Made yang ada di kolom chat. Pertanyaannya yang pertama, jika kita hendak membuat satu komik, apakah kita harus mempersiapkan beberapa avatar dengan menggunakan langkah avatar maker seperti tadi untuk membuat karakter komik kita? Tidak ya Bapak Ibu. Seperti yang saya sampaikan tadi, avatar ini yang kita buat tadi itu hanya untuk profil kita. Jadi sebatas membuat foto profil kita, akun kita itu. Jadi Bapak Ibu sudah disediakan di Pixton untuk karakter yang lain. Banyak sekali. Kalau nanti Bapak Ibu butuh murid, nanti ada yang murid. Bapak Ibu butuh misalkan seorang petani, nanti ada. Di Pixton sudah disediakan. Banyak sekali karakternya. Nah, besok kita praktekkan nih Bapak Ibu untuk pertemuan yang kedua nanti. Kemudian pertanyaan yang kedua, jika dalam rentang waktu percobaan atau trial kita belum dapat menyelesaikan komik, apakah akan tersimpan dalam bentuk draft atau terhapus? Bapak Ibu, kalau misalkan membuat komik, ini sebenarnya besok saya praktekkan, cuma mungkin saya jelaskan singkat dulu. Jadi komik yang sudah kita edit itu selama 7 hari itu masih tersimpan. Bahkan ketika akun kita itu sudah unlock, komik kita itu masih tersimpan, draftnya itu masih ada di Pixton. Nah, untuk lebih jelasnya besok saya jelaskan lebih detail ya Bapak Ibu. Pertemuan sekarang kita fokus dulu untuk pembuatan avatar ini sama pembuatan akun. Nah, biar Bapak Ibu bisa mengikuti, ya Bapak Ibu bisa mengikuti secara pelan-pelan. Insya Allah nanti besok saya jelaskan secara lengkap untuk membuat komiknya. Baik Pak Lendi, terima kasih. Kita beralih ke penanya berikutnya. Sudah ada yang raise hand dari Bu Sukemining. Silakan Bu Sukemining untuk mengaktifkan audionya. Diaktifkan audionya terlebih dahulu, Bu. Iya. Nah, silakan. Iya. Ini avatar ini kan sebagai kayak foto profil gitu ya. Itu bisa nanti apa? Bergerak-gerak gitu enggak, Pak? Bisa digerakkan gitu ya? Sudah itu aja mungkin. Silakan Mbak Lendi. Ya, baik. Terima kasih Bu Sukomining. Pertanyaan yang bagus ya. Apakah bisa digerakkan? Nah, begitu Bapak Ibu. Kalau misalkan bentuk gambar avatar yang bisa digerakkan itu formatnya nanti itu GIF Bapak Ibu. Formatnya GIF. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah mengikuti pelatihan saya ketika membuat komik dengan Canva, membuat media pembelajaran dengan Canva. Mungkin ada yang pernah mengikuti. Nah, itu di Canva itu ada yang gambar karakter bergerak-gerak. Itu namanya GIF, formatnya GIF. Tapi untuk di Pixton ini Bapak Ibu, itu formatnya adalah JPG atau PNG. Itu format gambar. Jadi tidak bergerak. Karakternya itu tidak bergerak.
Seperti itu. Ya, terima kasih. Baik, sama-sama, Bu. Sama, Bu. Berikutnya langsung saja saya persilakan Bu Sarita Banteng SPD. Silakan Bu untuk mengaktifkan mic-nya. Terima kasih atas kesempatan, Pak. Saya memang baru pertama kali ini ikut ini pembuatan komik dengan Pixton. Sangat menarik memang, hal baru bagi saya. Tapi tadi sesuai penjelasan tadi katanya tiap 7 hari hilang. Berarti kan kita harus banyak akun yang harus kita buat, Kang. Jadi membingungkan sebentar, terlalu banyak email dan Gmail-nya. Nanti passwordnya dan lain-lain nanti bingung lagi, Pak. Kalau dia berbayarnya itu sebulan sekali atau setahun? Ya. Silakan dijawab tadi. Langsung saya jawab nih, Ibu. Ya, Ibu, untuk ini memang satu hal yang mungkin kita sayangkan ya Bapak Ibu untuk Pixton ini. Tapi saya sudah mengikuti Pixton, sudah menggunakan Pixton ini mulai tahun 2018 Bapak Ibu. Mulai tahun 2018 itu saya sudah menggunakan web Pixton untuk membuat komik. Jadi waktu itu Bapak Ibu saya sedikit cerita. Waktu itu saya menggunakan Pixton ini tampilannya belum seperti ini. Jadi tampilannya masih klasik. Ya, jadi tampilan klasik, tidak seperti yang semodern seperti yang sekarang. Dulu masih klasik, tahun 2018 itu saya menggunakan Pixton itu masih bisa menggunakan dalam waktu yang lama, meskipun dalam akun basic, dalam akun yang belum premium, itu saya bisa menggunakan Pixton tanpa ada jangka waktu. Dan itu semua karakternya belum terkunci, bisa saya gunakan waktu itu, Bapak Ibu. Tapi mungkin berbeda tahun ya Pak Ibu, semakin berkembang, banyak yang menggunakan Pixton akhirnya 2019, 2020, waktu itu saya masih memberikan pelatihan, 2020 itu pelatihan dengan Pixton juga, waktu itu awal pandemi, kalau nggak salah awal pandemi itu saya menggunakan akun Pixton memberikan pelatihan. Waktu itu akunnya itu masih 50-50, jadi setengah itu yang modern, setengah itu yang klasik. Yang klasik ini yang bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama itu Bapak Ibu. Yang bisa tidak ada jangka waktu 7 harinya itu yang klasik. Nah, yang modern ini sudah mulai dibatasi waktu itu. Kalau tidak salah, seingat saya 2020 itu 30 hari. Nah, lebih lama sedikit dibanding sekarang. Itu masih bisa kita gunakan. Nah, mungkin karena banyak yang mengakses Bapak Ibu, mungkin selama pandemi karena memang perubahan ya Bapak Ibu, kita mengalami perubahan, banyak sekolah-sekolah maupun Bapak Ibu guru yang akhirnya beralih media pembelajarannya, yang awalnya kita atau bahkan saya sendiri dulu ketika mengajar itu masih menggunakan alat peraga ataupun media yang belum digital ya Pak Ibu, waktu itu masih mengajar menggunakan media yang belum digital, belum banyak yang mengakses. Jadi ketika waktu pandemi banyak yang mengakses, mungkin ini salah satu kebijakan dari Pixton sendiri, karena banyak yang mengakses, akhirnya dibuat premiumnya lebih singkat, basicnya lebih singkat, seperti itu. Jadi sehingga yang sekarang update yang 2022 ini hanya dibatasi waktu selama 7 hari saja untuk akun basic. Nah, untuk akun yang premiumnya, Bapak Ibu, itu tadi sudah saya tampilkan sedikit. Tadi untuk biayanya ada yang 1 bulannya $9 dan lain sebagainya. Itu pembayarannya menggunakan kartu kredit. Dan itu pembayaran bisa per bulan, bisa per tahun. Ada yang per tahun, Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu ingin mencoba. Tapi jujur, saya selama 2018 sampai sekarang belum mengupgrade akun saya. Jadi saya tetap menggunakan yang basic. Jadi ya itu tips dari saya akhirnya banyak menggunakan akun ketika saya ingin membutuhkan Pixton untuk membuat komik. Jadi selama 7 hari itu Bapak Ibu,
ketika saya membutuhkan, saya membuat komik sebanyak mungkin. Jadi sebelumnya sudah saya siapkan dialog yang ada di komiknya itu saya sudah saya sudah ketik. Jadi ketika selama 7 hari itu saya tinggal membuat tampilannya saja, visualnya saja. Nah, seperti itu. Saya membuat visualnya saja. Selama 7 hari saya membuat banyak komik. Jadi saya download dulu ketika sudah lebih dari 7 hari. Akhirnya sudah selesai. Ketika saya membuat lagi, saya mendaftar lagi. Seperti itu. Itu mungkin sedikit tips dari saya, Bapak Ibu. Misalkan ingin tetap di akun basic. Berarti Nah, itu setelah selesai dibuat komiknya, kita download, simpan di laptop ya, supaya kita bisa pakai kan ke siswanya. Betul Ibu. Betul Ibu Sarita. Nanti di pertemuan ketiga nanti saya jelaskan cara mendownloadnya. Jadi ketika sudah buat, kita simpan dulu. Nah, komik yang sudah kita buat di laptop kita. Jadi sewaktu-waktu kita ingin menggunakan di pembelajaran, nah tinggal kita print saja atau tinggal kita bagikan ke siswa kita. Seperti itu. Bisa dibagikan secara online, Pak, ke anak-anak? Kalau pembagian secara online, itu bisa kita share lewat WA, bisa. Kalau dulu itu bisa kita share langsung webnya, Bapak Ibu. Kalau dulu tinggal kita share saja, siswanya kita kasih link, itu mereka bisa melihat, mengakses. Tapi untuk yang terbaru ini dibatasi, untuk share secara langsung itu dibatasi. Jadi tidak bisa untuk akun yang basic. Jadi harus download dulu, baru mungkin kita upload di mana, mungkin misalkan di Google Drive, atau misalkan kita upload di mungkin kita punya e-learning di sekolah kita. Nah, bisa diupload di situ dan kita bagikan ke siswa kita. Begitu. Nanti di pertemuan ketiga, Bapak Ibu, saya bagikan tips untuk mendownload dan membagikan. Ini rencana saya, Bapak Ibu, untuk pelatihan ini nanti di akhir kita kumpulkan semua komik yang sudah kita buat, Bapak Ibu. Jadi mungkin ini pesertanya lebih dari 600 ya, yang hadir ini mungkin sekitar 500, kalau di grup itu ada sekitar 1000-an. Jadi kalau misalkan semuanya menyelesaikan komik, begitu banyak nanti media yang bisa kita manfaatkan. Kalau misalkan semuanya membuat komik, jadi kita upload dalam satu folder, bisa kita download. Misalkan nanti saya akan pilih SD, SMP, SMA, TK, seperti itu. Kita saling berbagi media ya Bapak Ibu. Ya, makasih Pak. Sama-sama Ibu Sarita. Terima kasih Ibu Sarita atas pertanyaannya. Kita beralih ke penanya yang lain, Pak. Kemungkinan ada 3 penanya lagi yang kita beri kesempatan untuk bertanya secara langsung lewat Zoom. Saya persilahkan Bapak Apep Saipul untuk bertanya. Silahkan diaktifkan mic-nya. Oke, terima kasih Pak atas kesempatannya. Saya hanya mau bertanya untuk upgrade ke yang berbayar, apakah harus menggunakan kartu kredit atau ada yang bisa menggunakan pihak ketiga gitu? Seperti seperti PayPal atau Dana dan sebagainya, atau harus toh menggunakan kartu kredit gitu. Tuh, seperti itu. Pertanyaan itu aja. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih pertanyaannya Pak Apep Saipul. Ini untuk pembayarannya ya Bapak Ibu. Karena memang dari info yang saya dapatkan dari Webstone-nya memang menggunakan kartu kredit. Nah, jadi untuk pembayaran dari pihak ketiga, setahu saya sejauh ini memang belum bisa untuk pakai Dana atau yang lain. Mungkin nanti sembari kita pelatihan nanti saya carikan informasi ya Bapak Ibu untuk pembayaran dengan pihak ketiga. Apakah bisa? Itu. Baik Pak, itu mungkin seperti itu Bapak Apip. Baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Kita lanjutkan saja Pak. Langsung ke penanya selanjutnya, Bapak Birham Hermansyah. Silakan Pak Birham, diaktifkan mic-nya. Baik, terima kasih kepada panitia telah memberikan kesempatan kepada kami. Mohon ini apakah kedengaran Pak? Iya Pak, kedengaran Pak. Oke. Yang mau saya tanyakan begini, kalau misalnya kita menggunakan akun yang pro ya, yang sudah berbayar, apakah itu bisa digunakan untuk lebih dari 1 PC dalam waktu yang bersamaan?
atau tidak, mungkin itu saja Pak. Karena ada beberapa aplikasi yang pernah kami gunakan yang berbayar yang kebetulan basisnya adalah HTTPL ya, seperti gunakan browser begitu. Bisa digunakan dalam waktu bersamaan, tetapi ada juga yang tidak bisa digunakan dalam waktu bersamaan. Itu saja Pak, terima kasih atas pencerahannya. Silakan Pak Lendi. Baik Pak Firham. Karena untuk akun yang menggunakan HTML ya Bapak Ibu, yang menggunakan web ini, itu memang kita loginnya menggunakan akun. Jadi untuk akunnya, itu saya belum pernah sebenarnya mencoba untuk login di beberapa komputer atau PC. Sebenarnya saya belum pernah untuk akun yang sama ya Bapak Ibu. Kalau untuk berbayar, yang untuk akun yang berbayar ketika kita gunakan bersama-sama dalam waktu yang sama di PC yang berbeda atau di laptop yang berbeda, itu saya belum pernah mempraktekkan atau menggunakan seperti itu. Jadi mungkin saya belum mengerti Bapak Ibu Pak Firham mengenai hal itu. Untuk akun yang bisa digunakan bersama-sama atau tidak. Mungkin saya coba nanti cari informasi ya Bapak Ibu mengenai hal ini. Apakah bisa seperti itu? Biasanya ditampilkan di webnya itu ketika kita mau mengupgrade ke akun yang premium. Seperti itu Bapak. Baik Pak Firham, cukup nggih dari jawaban dari Pak Lendi? Baik, jika sudah cukup, saya lanjutkan untuk penanya berikutnya dari Bu Multazam. Silakan Bu, mengaktifkan mic-nya. Iya Pak, bisa kedengaran Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya pertanyaan saya tidak rumit Pak. Ini pada saat mengatur tinggi rendahnya apa tadi yang kita bikin avatar, saya tidak bisa membedakan itu Pak. Yang mana yang seperti apa itu, quite tall, a bit tall, average, dan a bit short. Karena saya perhatikan mirip-mirip gitu Pak. Kemudian yang kedua, ini kan Pixton headshot, barangkali bisa saja saya pakai di aplikasi yang lain, misalnya video atau apa ya Pak. Tapi saya perhatikan headshotnya itu tidak bisa kelihatan itu bagian kepalanya. Iya, apakah ada caranya itu Pak supaya bisa kelihatan itu bagian ujung kepalanya? Atau kita pakai yang full saja baru kita potong begitu? Ya sekian, saya kira sekian Pak. Baik Pak Lendi, silakan dijawab. Baik, terima kasih Bu Multazam. Pertanyaan yang bagus ya Bu. Ini berarti Ibu sudah mempraktekkan ini. Jadi Bapak Ibu untuk tingginya ya, memang kalau kita perhatikan, jadi ketika kita tadi membuat avatar, kita pilih average, kita pilih yang di atasnya juga tadi nampaknya sama semua, ya. Ukurannya sama semua. Memang tidak terlihat Bapak Ibu di situ, tidak terlihat. Nanti baru kita terlihat itu ketika karakternya tadi, avatarnya itu kita gunakan di komik nanti. Kalau kita pakai di komiknya nanti, kita masukkan di komik besok, itu baru terlihat tinggi badannya ketika kita bandingkan dengan karakter yang lain. Ketika pendek, nanti baru terlihat ketika sudah dimasukkan ke komiknya. Tapi untuk sekarang tingginya memang belum terlihat. Jadi kita bayangkan saja kalau misalkan kita dewasa, ya mungkin average rata-rata atau di atasnya. Ketika karakternya itu dewasa yang kita buat. Seperti itu. Kemudian pertanyaan kedua, Ibu tadi tentang headshot-nya terpotong. Iya, memang kalau kita pilih yang download yang headshot itu terpotong bagian atasnya, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah mendownload tadi barusan, kalau Bapak Ibu perhatikan itu terpotong bagian atasnya. Jadi biasanya saya kalau misalkan mau pakai profil WA untuk profil WA, jadi saya simpan, saya manfaatkan sebagai profil WA saya. Itu saya pilih yang full body. Full body
kemudian saya potong sendiri Bapak Ibu. Jadi saya potong setengah badan. Jadi saya nggak pakai yang hijau karena terpotong itu yang di bagian atasnya. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Lendi atas jawabannya. Sudah cukup ya, Bu? Sepertinya sudah cukup juga jawaban dari Pak Lendi. Baik, mungkin untuk pertemuan malam ini kita cukupkan sekian saja, Bapak Ibu. Jika saya sebelum diakhiri saya tambahkan dulu. Ya, silakan Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin masih ada yang ingin bertanya, mungkin kebingungan, silahkan nanti chat di grup WA ya Bapak Ibu. Ya, silakan kita diskusi di grup WA Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang malam ini mungkin ada yang belum mempraktekkan, belum sempat mempraktekkan, mungkin baru nanti atau baru besok pagi mempraktekkan dan ada kendala, silakan Bapak Ibu foto di grup, silakan kirim di grup kendalanya, nanti akan saya bantu melalui grup WA ya Bapak Ibu. Kita diskusi melalui grup WA. Nanti besok pertemuan yang berikutnya jam 7 malam ya. Mas Wicak ya, untuk yang kedua. Iya, benar. Silakan Bapak Ibu nanti kalau besok ingin bertanya, silakan di grup WA. Kalau saya tidak sedang mengajar, pagi biasanya saya masih mengajar, mungkin nanti di sela-sela mengajar nanti saya jawab Bapak Ibu. Kalau mungkin misalkan malu untuk bertanya di grup, silakan WA Japri ke saya, silakan. Silakan Bapak Ibu, tidak masalah. Insya Allah saya jawab sebisa saya. Saya bantu sebisa saya Bapak Ibu. Baik, terima kasih Pak Lendi atas pemaparan materinya pada malam hari ini, luar biasa sekali. Merupakan hal baru bagi kami. Alhamdulillah, insya Allah ilmunya bermanfaat bagi kami dan bisa dipraktekkan. Bapak Ibu, kita jumpa lagi besok pukul 7. Jangan lupa untuk menghadiri, kalau bisa sebelum pukul 7 sudah disiapkan, entah 5 menit atau 10 menit sebelum jam 7 sudah siap-siap untuk masuk Zoom, karena biasanya akan kita mulai secara tepat waktu. Bapak Ibu bisa menyiapkan segala perangkatnya untuk pertemuan besok, dan kita akan mulai mempraktekkan pembuatan komik ini melalui Pixton. Baik Bapak Ibu, mungkin itu saja untuk pertemuan malam hari ini. Saya mewakili teman-teman panitia dan mungkin narasumber juga, mohon maaf apabila ada kekurangan atau ada salah kata. Kami pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Inovatif Indonesia.